Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Nah, sebagaimana video sebelumnya, ini adalah lanjutan dari soal-soal seleksi kompetensi dasar atau SKD ataupun TKD ya pada seleksi P3K ataupun CPNS. Sehingga pastikan sebelum mengikuti video ini, Anda saksikan secara urutan video-videonya ya. Nah, video kali ini akan berfokus pada tes intelijensia umum atau TIU 03 yang berarti urutan dari sebelumnya ya, TIU 01 dan 02. Yang ini terdiri dari 3 aspek, yaitu kemampuan kuantitatif, tes penalaran logis, dan tes penalaran analistik. Nah, jangan lupa lengkapi pengalaman belajar Anda dengan mengklik link-link materi lainnya pada keterangan di deskripsi video ini. Nah, apabila Anda merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa share sebanyak-banyaknya link video ke teman-teman Anda agar lebih banyak lagi teman-teman yang lebih bersiap lagi menghadapi tes seleksi ya, baik CPNS maupun P3K. Semuanya saya doakan sukses dalam seleksi dan diterima sesuai dengan formasi yang menjadi cita-citanya ya. Dalam tes kemampuan kuantitatif ya, dalam tes logika ini, seorang peserta tes harus mampu membuat penalaran logis terhadap satu atau serangkaian persamaan angka-angka yang ada. Perhatikan urutan. Apabila A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, maka hubungannya A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, dan A lebih kecil dari C. Diketahui A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, maka apabila dikenal operasi di seluruh ruas akan menjadi A plus P lebih kecil dari B, B plus P lebih kecil dari C, C plus B, urutannya P ya, urutannya tetap. A min P lebih kecil dari B, B min P lebih kecil dari C min P, urutan tetap. A kali P lebih kecil dari B kali P lebih kecil dari C kali P, urutannya tetap. A bagi P lebih kecil dari B dibagi P lebih kecil dari C dibagi P, urutannya tetap. Diketahui A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C, maka apabila dikali negatif di seluruh ruas, tanda pertidaksamaan diubah. Urutannya akan menjadi A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C. A kali min 1 lebih kecil dari B kali min 1 lebih kecil dari C dikalikan min 1. Min A lebih kecil dari minus B lebih kecil dari minus C. Urutannya dibalik ya, A lebih besar dari B, B lebih besar dari C. Ambil kasus secara acak dan cobalah beberapa bilangan. Ini artinya Anda bisa mencoba angka yang terdapat di salah satu interval pada soal dengan memperhatikan urutan, kemudian cek apabila angka tersebut diujikan pada interval yang lain, apakah masih memenuhi aturan urutan yang telah ditentukan di soal. Apabila angka yang Anda pilih tadi sesuai dengan semua aturan urutan yang ada, maka hubungan antar interval akan mudah ditentukan. Misalnya contohnya ya, ini jika minus 2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 7, dan 4 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 9, maka hubungan X dan Y adalah, pembahasannya, nah setelah diamati terlihat bahwa hubungan X dan Y
tidak dapat ditentukan. Jadi jawabannya adalah D. Lanjutnya, jika 2 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 5, dan 0 lebih kecil dari Y, lebih kecil dari 1, 5, maka manakah dari pernyataan berikut yang selalu memberikan nilai X, Y? Pembahasannya, interval 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5, tinggal dikalikan saja dengan interval ini tadi ada 1,5 ya. Hasilnya adalah ini. Jawabannya adalah A. Nah, kemudian dalam penalaran logis ini akan menguji peserta untuk mendayagunakan logikanya dalam memahami pernyataan ataupun informasi yang diberikan. Pola yang digunakan dalam tes ini adalah peserta diminta menentukan kesimpulan dari beberapa pernyataan singkat yang diberikan di soal. Peserta wajib menghindari perasaan atau opini pribadi dalam menyelesaikan soal tersebut karena soal yang diberikan membutuhkan jawaban dan hasil analisis secara logis. Tipsnya adalah pahami dan analisis setiap pernyataan yang diberikan di soal, ambil kesimpulan logis sesuai dengan pernyataan yang telah diberikan di soal atau fakta di soal. Kesimpulan yang diambil merupakan hasil analisis gabungan dari semua pernyataan yang diberikan di soal. Hindari opini, kerjakanlah sesuai fakta yang terdapat di pernyataan soal. Ya, konsentrasi, fokus, rileks, dan jangan panik. Pergunakan waktu sebaik mungkin karena waktu pengerjaan sangat terbatas. Artinya, Anda jangan terpaku pada satu soal yang sulit. Segera lewati soal tersebut setelah memberi tanda bahwa belum dikerjakan dan beralih ke soal yang lain yang lebih mudah. Nih ya, triknya pelajari teknik penarikan kesimpulan yang logis. Modus ponens, pernyataan ya 1 bagi P ini pernyataan 2. Nah, kesimpulannya satu bagi P maka Q, 2 bagi P maka Q. Pernyataan 1, jika Mandalika lulus ujian maka ia mendapatkan beasiswa. Pernyataan 2, Mandalika lulus ujian, kesimpulannya ia mendapatkan beasiswa. Modus tollens, pernyataan 1, ya. Jika Mandalika lulus ujian, maka ia mendapat beasiswa. Pernyataan 2, Mandalika tidak mendapatkan beasiswa. Kesimpulannya berarti Mandalika tidak lulus ujian. Silogisme. Silogisme ya. Berarti contohnya pernyataan 1, jika Mandalika lulus ujian maka ia mendapat beasiswa. Pernyataan 2, jika Mandalika mendapat beasiswa maka biaya pendidikan menjadi ringan. Kesimpulannya, jika Mandalika lulus ujian maka biaya pendidikan menjadi ringan. 2, untuk soal yang tidak bisa dikerjakan dengan menggunakan teknik penarikan kesimpulan di atas, maka Anda membutuhkan analisis pernyataan yang telah disediakan di soal, sehingga dapat menarik kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu, pelajari analisis kejadian berdasarkan diagram Venn sebagai berikut. A, semua A bersifat B. Ini ya. Semua A bersifat B.
Artinya setiap anggota A memiliki sifat seperti B. Ada anggota B yang tidak memiliki sifat seperti A. Ada C yang bersifat A dan B. Ada C yang bersifat A dan B. Artinya setiap anggota C memiliki sifat seperti A sekaligus seperti B. Anggota A tidak memiliki sifat seperti B. Anggota B tidak memiliki sifat seperti A. A dan B tidak ada hubungan. Artinya kejadian saling lepas atau tidak ada hubungan antara dua kejadian. Tidak ada A yang bersifat B, tidak ada B yang bersifat A. Sifat tidak langsung, artinya semua A bersifat B dan semua B bersifat C. Semua A bersifat C. Sifat irisan tiga kejadian. Artinya D bersifat A, B, C. Ada A yang tidak bersifat B dan tidak bersifat C. Ada B yang tidak bersifat A dan bersifat C. Ada C yang tidak bersifat A dan tidak bersifat B. Ada yang bersifat A dan B namun tidak bersifat C. Ada yang bersifat B dan C namun tidak ada yang bersifat A. Ada yang bersifat A dan C namun tidak bersifat B. Misalnya, bedakan makna semua atau setiap. Bedakan makna semua atau setiap. Beberapa, ada, sementara, atau sebagian. Semua itu berarti memiliki arti yang sama dengan setiap. Apabila suatu kejadian melibatkan semua, berarti setiap anggota tersebut tanpa terkecuali. Beberapa memiliki arti yang sama dengan ada, sementara, atau sebagian. Beberapa memiliki arti yang ada, sementara, atau sebagian. Apabila suatu kejadian melibatkan beberapa, berarti hanya sebagian kecil anggota atau cukup disebut ada. Contohnya ya, semua murid pandai berhitung dan sopan. Asnan tidak sopan tetapi pandai berhitung. Kesimpulannya ya, nah ini kita gambarkan dalam pembahasan ini. Sangat jelas bahwa Asnan adalah seorang murid yang tidak pandai berhitung. Kemudian tidak sopan. Sedangkan ini C, murid yang bersikap pandai berhitung dan juga sopan. Nah, artinya jawabannya adalah D. Asnan adalah bukan murid ya, Asnan adalah bukan seorang murid meskipun pandai berhitung. Nih. Tidak ada hubungannya ya. Kemudian jika Lutfi lulus kuliah kurang dari atau sama dengan 4 tahun, maka ia akan diterima bekerja sebagai karyawan perusahaan Bonafit. Jika Lutfi bekerja sebagai karyawan perusahaan Bonafit, maka gaji pertamanya akan digunakan untuk sedekah. Gaji pertama Lutfi tidak digunakan untuk sedekah. Kesimpulannya, ini ya, pembahasan
Terdapat 3 pernyataan di soal, maka selesaikan per langkah, yaitu setiap 2 pernyataan ditarik kesimpulan. Misalnya ya, pernyataan 1 dan 2 ditarik kesimpulan dengan silogisme, kesimpulannya 1 dan pernyataan 3 ditarik kesimpulan akhir dengan menggunakan modus tollens. Ya. Maka di akhir bisa disimpulkan Lutfi menyelesaikan studinya lebih dari 4 tahun. Nah, kemudian tes berikutnya dalam soal jenis ini ya, Anda diminta untuk mempelajari suatu cerita singkat dan kemudian melakukan penalaran terhadap setiap pernyataan yang diberikan berdasarkan informasi cerita. Umumnya jawaban dari soal jenis ini tidaklah eksplisit atau terlihat langsung dalam cerita, namun melakukan penalaran terlebih dahulu. Nah, ini cermati dan pahami soal cerita, fokus, konsentrasi, cermat dan teliti saat mengerjakan, beri tanda pada kunci soal cerita, permudah dengan membuat ilustrasi, gambar atau tabel. Triknya, pelajari model penalaran analistik. 1. Model perbandingan. Pada model ini kasus yang terjadi di soal berupa perbandingan 2 atau lebih nilai, kemudian Anda diminta untuk menyimpulkan atau menganalisis hubungan dari beberapa perbandingan tersebut. Prinsip menyelesaikannya sama ya seperti yang sudah diuraikan di ringkasan materi aritmatika dasar dan pada bagian perbandingan. Model urutan perbandingannya seringkali muncul bersamaan dengan model urutan. Urutan yang terjadi di soal cerita memiliki kata kunci atau kurang dari atau lebih dari, sama dengan atau sama seperti atau sama banyaknya, sehingga Anda memberi tanda ya, kurang atau lebih dari, kurang dari atau lebih dari, atau sama dengan atau sama seperti atau sama banyaknya. Beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan urutan adalah skor, peringkat, pemenang, tercepat, terpandai, termahir, prioritas pengerjaan atau kunjungan dan sebagainya. 3. Model hubungan antar syarat. Beberapa kejadian berasal dari suatu kondisi yang memenuhi syarat tertentu. Hubungannya adalah sebab akibat, syarat, hasil, jika, maka, atau ya. Untuk itu Anda harus mencermati keterangan atau kata kunci pada soal cerita sehingga dapat menyimpulkan dengan tepat. Syarat terbagi menjadi syarat cukup, syarat perlu, atau syarat mutlak. Syarat cukup itu artinya pernyataan P dikatakan syarat cukup dari pernyataan Q. Jika P terjadi, pastilah terjadi Q. Dengan kata lain, adanya P menjamin adanya Q. Contoh, Budi bujangan, I belum menikah. Mengetahui si Budi bujangan sudah cukup untuk mengetahui ia belum menikah. Syarat perlu. Pernyataan Q dikatakan syarat perlu dari pernyataan P. Jika Q mutlak diperlukan untuk terjadinya P. Dengan kata lain, mustahil ada P tanpa ada Q. Contohnya, Budi bujangan, Q belum menikah. Jelas jika Budi sudah menikah, maka ia tidak mungkin bujangan. Jadi belum menikah adalah syarat yang perlu untuk menjadi bujangan. Syarat mutlak artinya adalah syarat yang harus atau mutlak terjadi. Yes. Untuk P dan hubungan antara P dengan Q, atau jika dan hanya jika. Air terjun dari langit, terjadi hujan. Air turun dari langit jika dan hanya jika terjadi hujan. Air turun dari langit jika dan hanya jika terjadi hujan. Dengan demikian, air turun dari langit adalah syarat mutlak terjadinya hujan, dan terjadi hujan juga merupakan syarat mutlak air turun dari langit. Model kombinasi. Permasalahan yang sering muncul di soal cerita dengan penyelesaian model kombinasi adalah
Masalah tentang penyusunan jadwal suatu kegiatan. Kemungkinan banyaknya cara yang terjadi. Kemungkinan posisi dengan syarat atau kondisi tertentu seperti posisi duduk, objek, dan ruangan yang tepat, posisi wilayah, dan lain sebagainya. Serta pemilihan atau penunjukan objek atau calon berdasarkan syarat atau kondisi tertentu. Nah, ini ya. Ini ekstrim trik. Ini aku taruh di bawah mobil nih. Yang cucian.